Selamat sore dok, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, Alhamdulillah. Kayaknya jaringannya agak keputus-putus ya dok ya? Udah sih tapi, Oh udah ya, oke. mm-mm. Puasa lancar dok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kita sambil ngabuburit bareng nih dok sama Ya, Sobat Serikat News. Mungkin kan tema kita sore ini tuh membahas tentang vaksin di bulan puasa. Karena kita tahu sekarang masyarakat Indonesia eh, sedang melaksanakan ibadah Ramadan ya dok. Ini kebetulan mm-mm, sekali dan vaksin juga kemarin sudah mulai di bulan Maret ya kalau tidak salah ya. mm-mm. Sebelumnya juga sudah ada Februari jadi secara bertahap. Nah, kalau boleh tahu nih dok, karena bersamaan dengan uh, apa namanya di bulan puasa ini, aman nggak sih vaksin ketika kita sedang berpuasa itu dok? Boleh dong sharing-sharing sedikit dengan Sobat Serikat News? Ya, oke. Jadi kalau masalah vaksin di bulan puasa ini sebenarnya tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya efek samping sendiri dari vaksinasi itu kan sebenarnya cukup ringan ya, yaitu seperti misalnya Mm-mm. demam, terus nyeri-nyeri otot ya, itu yang sudah dilaporkan di uji klinis ya. Jadi itu adalah efek-efek samping dari vaksinasi. Dan itu tidak akan mengganggu puasa harusnya ya kecuali memang ada kondisi-kondisi misalnya yang efek samping yang cukup berat, misalnya yang harus dialami seseorang sampai orang itu harus istirahat, harus minum obat. Nah, itu mungkin nanti bisa mengganggu puasanya ya. Tapi selama ini sih teman-teman yang divaksin di bulan puasa belum ada tuh yang sampai terganggu gitu puasanya ya. Jadi selama itu bisa ditangani hanya dengan kan biasanya kalau efek samping vaksin itu kan nanti hilang sendiri ya dalam 1-2 hari, kadang tidak perlu minum obat ya. Kalau misalnya nyeri di tempat suntikan hanya perlu kompres, ya itu sepertinya tidak akan mengganggu lah untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Oke, karena kan efek dari apa namanya tubuh setiap orang tuh kan berbeda-beda ya dok ya kalau setelah vaksin ya. Mm-mm, Ada yang katanya ya, mengantuk, ada yang katanya lapar gitu. Dan mm-mm, ada mungkin yang dianya apa namanya demam secara tapi ya mungkin nggak terus-terusan ya dok ya. Tapi so far itu aman ya kalau di bulan puasa seperti itu masih normal ya dok ya. Berarti artinya vaksinasi di bulan puasa ya itu kalau nggak itu bikin badan kita lemah ya dok ya sebenarnya ya. enggak ya. Jadi memang efek samping dari vaksin itu kan tiap orang memang berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil-hasil uji klinis, itu efek-efek samping yang muncul tuh relatif ringan sebenarnya, yang benar-benar terkait dengan vaksinnya ya. Jadi benar-benar efek samping dari vaksin itu kan hanya reaksi dari tubuh kita untuk merespon vaksin tersebut. Nah itu biasanya ya itu tadi demam gitu ya, atau nyeri kepala, nyeri otot ya, mungkin ngantuk, malah lapar juga ada ya. Tapi sebenarnya Mm-mm. kan dia tidak mengganggu, karena kan kita tidak harus membatalkan puasa ya, selama itu bisa Mm-mm. ditangani dan itu juga tidak dialami oleh semua orang gitu. Jadi banyak juga Mm-mm. yang setelah divaksin juga tidak merasakan suatu hal yang perlu misalnya harus sampai istirahat dan lain-lain, itu juga sedikit Kak. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu Mm-mm. mengganggu pada saat bulan puasa. Jadi sama aja sebenarnya gitu. Oh, oke oke. Mm-mm. Nah, ini persiapan vaksin antara apa di bulan puasa sama enggak itu kan pasti tentunya beda ya, Dok. Kalau apa sebelum kita menjalankan ibadah puasa tuh kan katanya ayo harus makan yang banyak dulu gitu, Dok. Katanya ada yang bilang begitu. Jadi sebelum vaksin harus tidur cukup, makan yang banyak, bergizi gitu. Pokoknya perutnya dikenyangin dulu deh gitu. Nah, ini kalau kalau di apa kalau di bulan Ramadan ini pada saat puasa ini saran dari dokter sebaiknya persiapannya apa aja nih dok? Kan ada yang mungkin kalau kayak saya nih nanti kan bulan depan tahap kedua dok dapat vaksinnya vaksin kedua. Oke. Tapi kan ada Mm-mm. lagi yang mungkin masih gelombang pertama baru vaksin pertama tuh gitu. Nah mohon infonya dok kalau boleh. Halo, tes. Iya ya, keputus ya dok. Iya tadi agak agak muter-muter gitu sih Mbak. Oh muter ya jaringannya ya sebentar sebentar.
Aku sih Pak ini pakai WiFi sih. Oke. Halo, Dok. Udah jelas belum, Heeh. Dok? Ya, Masih muter-muter? udah. Enggak, udah enggak. Oke. Ya, Oke. ya. Jadi Mm-mm. kalau untuk persiapan vaksin sendiri ya, sebenarnya itu eh, vaksin ini kan suatu tindakan yang biasa dilakukan ya Mbak ya. Artinya ini kan suatu Ya. tindakan yang sudah rutin dilakukan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun bahkan ya. Jadi sebenarnya tidak ada Mm-mm. persiapan khusus untuk divaksinasi itu tidak ada persiapan khusus. Artinya Oh, ya betul kalau untuk yang istirahat cukup itu tujuannya supaya pada saat mau divaksin itu tidak cemas ya, tidak tegang. Jadi kadang-kadang kan kalau cemas dan tegang nanti pada saat mau divaksin tensi bisa naik gitu ya. Gitu. Tapi kalau mm-mm. untuk makan dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Jadi ini adalah vaksinasi itu bukan suatu tindakan yang istimewa, yang membutuhkan persiapan, terus nantinya setelah dilakukan vaksin kita harus melakukan tindakan-tindakan tertentu, itu enggak ya. Jadi vaksin ini adalah Mm. tindakan yang biasa dilakukan ya kita kalau melihat anak kita atau bayi kita divaksin kan juga tidak ada persiapan apa-apa. Ya setelah divaksin mereka juga tetap bermain seperti biasa, mereka juga melakukan kegiatan seperti biasa, sama seperti itu. Ya, jadi sebelum divaksin dan setelah divaksin sebenarnya tidak ada tindakan khusus. Ya, yang penting adalah persiapan fisik dan mental, terutama misalnya orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Nah, itu harus konsultasi dulu sama dokter ya, apakah memang kondisinya ini stabil dan terkontrol dan bisa menerima vaksin. Apalagi misalnya ditambah dengan menjalani ibadah puasa. Jadi itu harus dikonsultasikan. Tapi selama tidak ada penyakit-penyakit khusus ya, kita sehat-sehat saja dan apa namanya tidak ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan sebenarnya tidak ada yang juga harus dipersiapkan secara khusus ya cukup persiapan secara mental berarti ya oke siap Oh, divaksin ya udah besok divaksin gitu jadi tidak perlu bingung ya jadi sebelum divaksin nggak perlu yang tadi tuh katanya harus makan banyak dan lain-lain tuh nggak ada hubungannya gitu ya jadi yang oke. penting adalah persiapan mental dan fisik. Yang boleh divaksin hanya orang-orang yang kondisinya pada saat divaksin itu sedang kondisi fit ya, jadi sedang bugar, sedang sehat, tidak boleh sedang sakit gitu. Oh, oke, oke. Berarti kalau komorbid itu seperti dia diabetes gitu ya, Dok ya, Ya, penyakit-penyakit bawaan ya. Kalau benar. misalkan dia punya apa infeksi saluran nafas atau mungkin radang paru gitu juga nggak boleh divaksin ya, Dok ya? Intinya tuh tidak boleh divaksin jika sedang sakit apapun Oke. ya. Jadi misalnya sedang kondisinya itu tidak fit ya, tidak bugar ya, itu tidak boleh divaksin. Tapi kalaupun memiliki penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit bawaan yang terkontrol dan dinyatakan oleh dokternya ini kondisinya bagus, ya itu boleh dilakukan vaksinasi. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini aku curcol sedikit boleh ya, Dok? Kemarin kan Silakan. aku habis, Mm-mm, iya, aku kan habis cabut gigi nih, Dok, ceritanya. Karena kan ada gigi yang memang mm-mm, dia kondisi tumbuhnya tuh nggak bagus, jadi memang harus dicabut. Nah, itu kan mm-mm, ketika selesai dicabut kan reaksi sakitnya itu masih ada gitu. mm-mm, mm-mm. Itu kalau nanti saya ya nggak tahu sampai misalkan minggu depan atau nanti ketika pas vaksin apakah masih ada rasa sakit atau nggak. Seandainya itu masih ada rasa sakit, apakah boleh divaksin, Dok? Karena kan saya dikasih apa pasti kan kalau itu dikasih obat penghilang nyeri sama Mm-mm, itu ya untuk selaput itu ya. Nah, itu bagaimana, mm-mm, Dok, kalau mm-mm. kondisinya seperti itu? Ya, sebenarnya kalau misalnya badannya itu fit gitu ya, nyerinya cuma Mhm. nyeri lokal ya, tidak sampai Heeh. demam ya, tidak sampai yang harus istirahat dan lain-lain, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi sebenarnya itu bukan masalah berbahaya. Jadi kalau pada saat Oke. divaksin, itu kita harus fit, harus sehat, itu supaya sistem imun kita sedang dalam kondisi optimal. Karena kita kan tujuannya divaksin itu supaya terbentuk kekebalan, supaya kita membentuk antibodi gitu. Nah, kalau misalnya pada saat mau divaksin kita dalam kondisi sakit, itu sistem imun kita sedang aktif. Artinya dia sedang fokus untuk melawan infeksi gitu ya. Misalnya tadi kayak gigi tapi yang mungkin Sikat infeksi gigi berat ya. gitu. Nah, itu dia sedang melawan itu. Kalau kita kasih vaksin pada saat kondisi itu dia belum stabil, artinya keradangannya masih masih cukup berat ya nanti akhirnya terbagi ya. Sistem imun kita tuh Mm-mm. kayak terbagi, akhirnya nanti pembentukan antibodi dan pembentukan kekebalan terhadap vaksin ini tidak optimal. Jadi tujuannya itu. Oh, oke. Jadi Jadi, dipersiapkan, memang mm-mm. dipersiapkan kondisi yang seoptimal mungkin pada saat kita divaksin supaya respon tubuh kita itu pada saat itu juga bagus gitu. Bagus, oke. Mm-mm. Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau Ya, ada mungkin reaksi lokal, sebaiknya kita mempersiapkan
kondisi tubuh yang lebih optimal ya dok ya. Mungkin bisa mundur kali ya vaksinnya kalau ngerasa nggak yakin ya. Mm-mm, Seperti itu boleh, ya dok. boleh. Itu lebih baik. Jadi kan mempersiapkan kondisi seoptimal mungkin ya, gitu. Iya, oke oke. Nah, sebenarnya kalau eh, proses tahapan vaksin itu sendiri, dok, di Mm-mm, tubuh kita pada saat kita mm-mm, puasa dengan tidak puasa itu ada bedanya mm-mm. nggak sih, dok? Karena Ya, kan itu kan proses untuk membentuk antibodi ya. mm-mm, mm-mm. Ya, seharusnya enggak ya, tidak berbeda. Karena kalau kita puasa ini kan juga dalam kondisi puasa yang hanya 12 jam, ini sebenarnya tubuh kita itu juga punya mekanisme. Jadi nggak mungkin kita dibiarkan kekurangan gula selama 12 jam. Padahal gula itu kan salah satu bahan bakar utama sel-sel tubuh kita ya dalam melakukan metabolisme. Jadi tubuh kita ini juga punya kemampuan ajaib. Artinya tiap ada sesuatu hal yang tidak normal, tubuh kita selalu berusaha untuk kembali ke kondisi normal yang kita sebut homeostasis. Nah, pada kondisi puasa itu sama. Jadi, dalam 12 jam ini kan kita tidak mendapatkan kalori baru dari luar ya sama sekali. Tapi selama tidak mendapatkan itu, tubuh kita itu punya cadangan sebenarnya. Kita punya Hmm. cadangan ada di dalam liver, ada di dalam sel lemak, ada di dalam sel otot. Nah, itu nanti cadangan itu yang akan dipecah menjadi gula. Jadi tubuh kita tetap akan bermetabolisme seperti biasa meskipun metabolismenya mungkin lebih rendah karena mungkin pada kondisi puasa kan kita tidak beraktivitas yang berat gitu ya. Jadi sebenarnya itu secara kesimpulan tidak ada perbedaan juga kondisi pada saat puasa dan tidak artinya untuk sistem imun ya itu sama Iya. saja gitu.